Baik, sudah konsentrasi, sudah semangat, dan sudah gembira. Baik, sekalian kita lanjutkan. Baik, Ibu, Bapak, pernah nggak tahu tentang salah satu organ tubuh di dalam kehidupan kita? Berapa sih jumlah otak manusia itu, Ibu? Ada yang tahu? 2, kanan dan kiri. Kanan dan kiri, ada 2 ya? Oke, kira-kira ada yang punya jawaban yang lain? 1, tapi bagiannya banyak. Oke, 1 tapi bagiannya banyak. Oke, baik. Jawabannya yaitu 1, tapi ada bagian-bagiannya. Mungkin dalam perspektif ilmu yang lain, misalnya ilmu biologi gitu ya, kan otak itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Itu dalam ilmu biologi. Nah, kalau dalam ilmu perspektif psikologi biasanya dibagi menjadi berapa, Ibu? Menjadi 2, kanan dan kiri. Ini untuk kita pengajar pasti wajib tahu nih tentang dominasi otak kiri sama otak kanan. Nah, biasanya otak kanan itu cenderung dengan anak-anak yang kreatif ya, suka musik, ya sulit ditebak, suka hal-hal yang visual ya, seperti itu. Dan dalam jangka waktu yang panjang itu biasanya memori otaknya sangat baik. Sementara otak kiri biasanya lebih ke logika, matematika, berhitung, dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Oke, benar. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak ngalami atau kita sadar nggak sih, Ibu, kalau biasanya ada itu perkembangan yang berbeda di antara anak laki-laki sama anak perempuan. Oke. Di sekolah Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang paling pinter matematika itu anak laki-laki, anak perempuan? Perempuan. Biasa anak perempuan ya, Ibu ya? Perempuan ya. Yang cepet bacanya sama tulisannya bagus-bagus, anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira kenapa itu, Ibu ya? Ya, kenapa? Ya, kalau kita menganut ilmu parenting ya, kan kita ada dasar dalam perkembangan otak anak dan sebagainya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ketika anak di usia 3 tahun mungkin ya, 2-3 tahun itu ada kecenderungan yang berbeda antara laki-laki sama perempuan ya. Biasanya anak perempuan itu di usia 3 tahun cepet banget kalau ngomongnya. Sementara anak laki-laki kadang sedikit terlambat. Tapi anak laki-laki sukanya apa? Main, manjat, loncat. Pokoknya kita noleh dikit gitu, udah hilang. Nah, itu anak laki-laki, bener nggak, Ibu? Nah, seperti itu anak laki-laki. Begitupun saat sekolah, tetap sama. Karena gurunya belum selesai bicara, si anak laki-laki udah hilang. Kamu jangan diulangi lagi ya. Udah noleh, hilang lagi. Nah, kadang seperti itu. Apa sih yang membedakan? Karena dominasi otaknya antara laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau anak laki-laki itu di usia yang masih awal sampai nanti tingkat jenjang SMA atau usia 18 tahun itu dominan sama otak kanannya. Sementara anak perempuan rata-rata dominan otak kirinya. Makanya yang pinter di sekolah itu matematika itu anak perempuan, yang pinter baca itu anak perempuan. Nah, kayak gitu ya. Akan tetapi ada satu kondisi di mana nanti ketika di usia 18 tahun ke atas itu si anak laki-laki itu kadang dominasi otak kanan dan kirinya itu seimbang. Makanya ketika sudah kuliah biasanya yang pintar anak laki-laki atau tetap perempuan? Laki-laki ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Ibu ya? Nah, ini berkaitan dengan cara pembelajaran kita nantinya menggunakan metode fingermatic. Loh, kenapa, Kak? Apa hubungannya? Iya, karena angka dan berhitung itu adalah otak kiri. Nah, bagaimana nih kita harus menyentuh sama anak-anak yang dominan dengan otak kanannya? Seperti itu ya. Nah, maka dari itu di dalam metode fingermatic itu kita bisa menggunakan semua atau untuk semua kalangan ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan pendekatan dan otak kiri sama otak kanan. Oke, bisa dipahami, Bu? Bisa ya?
Oke, nah seperti apa sih prakteknya? Kita akan berkenalan dulu dengan metode Fingermatic. Baik, di dalam modulnya Bapak Ibu sekalian sudah ada ya, dan dijelaskan bahwasanya Fingermatic itu adalah metode berhitung menggunakan jari tangan yang diajarkannya secara cepat, tepat, akurat, dan biasanya kita tambahin embel-embel dengan mudah dan menyenangkan. Loh, seperti apa sih Kak kok dianggap mudah? Nah, nanti kita akan praktek ya bagaimana pendekatan kita. Yang selanjutnya, manfaat belajar metode Fingermatic yaitu memperkenalkan kepada siswa tentang operasi aritmatika tambah kurang kali bagi berdasarkan logika berhitung yang sederhana. Yang selanjutnya adalah melatih saraf motorik halus anak. Yang selanjutnya adalah melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pelajaran berhitung. Yang paling akhir adalah membentuk keyakinan diri atau kepercayaan diri bahwa anak-anak adalah anak-anak yang cerdas. Kenapa itu penting Bapak Ibu untuk membentuk suatu keyakinan cerdas? Oke, seperti ini. Rata-rata di dalam dunia pendidikan kita itu ada gosip seperti ini. Anak yang pinter matematika itu disebut anak yang cerdas. Itu menurut Bapak Ibu gosip atau fakta? Fakta ya Bu ya? Fakta ya? Kenapa kok fakta ya? Karena dia bisa berpikir dengan logis. Oke, jawabannya adalah karena matematika itu adalah dasar dari logika. Benar ya? Nah, kita dilatih untuk berhitung, itu adalah memainkan logika sebenarnya ya. Makanya dasar dari logika adalah matematika. Nah, biasanya anak yang pintar matematika itu lebih unggul daripada yang lainnya. Karena mungkin secara penguasaan logikanya sudah lebih baik daripada teman-temannya. Tetapi salah satunya adalah kenapa matematika yang didorong duluan adalah untuk membentuk citra dan kepercayaan diri anak-anak. Kalau anak-anak lebih menguasai matematika, biasanya dia menganggap, oh pelajaran yang susah aja saya bisa, apalagi pelajaran yang lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai munculnya kepercayaan diri anak. Seperti itu, Bu ya? Oke. Baik, sekarang kita akan praktek cara berhitungnya. Kira-kira sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya?